Inilah legenda Prabu Angkling Darma. Kamu sudah tua, kamu harus tahu cerita ini. Di antara riwayat besar Nusantara, terselip satu nama yang melampaui batas antara mitos dan nyata, Prabu Angkling Darma. Ia bukan sekedar raja, ia adalah titisan Batara Wisnu, pewaris darah kesatria dari garis Arjuna dan cucu sang peramal agung Jayabaya. Dari rahim Dewi Pramesti lahir penguasa yang kelak bertahta di kerajaan Malawapati. Keagungannya bermula dari sebuah ilmu rahasia Aji Gineng, anugerah dari naga raja yang membuatnya mampu mendengar bisikan serangga hingga percakapan burung di angkasa. Namun kesaktian ini adalah pedang bermata dua, karena sumpah merahasiakan ilmu ini ia harus kehilangan permaisurinya Dewi Setiawati yang memilih terjun ke kobaran api Pati Obong akibat kesalahpahaman, sebuah tragedi yang memaksa sang Prabu meninggalkan tahtanya untuk menebus dosa. Dalam pengembaraan sunyinya, maut hampir menjemput. Angkling Darma memergoki 3 putri penyihir pemakan manusia yang kemudian mengutuknya menjadi seekor burung melipis putih. Terbuang dan tak berdaya, ia terbang hingga ke Bojanegara. Di sana kecerdasannya tetap tak tertandingi. Dalam wujud burung, ia membantu rakyat memecahkan kasus pelik dan diam-diam menjalin cinta dengan Putri Ambarawati. Sebuah cinta yang melahirkan garis keturunan baru meski sang raja harus hidup dalam 2 wujud, manusia di kegelapan malam dan belibis di terangnya siang. Waktu akhirnya menghapus kutukan. Melalui perantara Pati Setia Batik Madrim, Angkling Darma kembali ke wujud aslinya dan pulang ke Malawapati sebagai raja yang lebih bijaksana. Kehadirannya tidak hanya tercatat dalam naskah babat Tanah Jawi, tapi juga terukir abadi pada relief Candi Jago di Jawa Timur. Meski para arkeolog berdebat tentang bukti prasasti, bagi masyarakat Pati dan Bojonegoro, Angkling Darma adalah sosok nyata yang spiritnya masih hidup di tiap petilasan dan sudut kota. Legenda Angkling Darma adalah cermin bagi kita tentang beratnya menjaga sebuah rahasia, harga sebuah janji, dan bagaimana kekuasaan harus tunduk pada hukum karma. Karena pada akhirnya sejarah bukan hanya tentang siapa yang bertahta, tapi tentang nilai-nilai yang tetap hidup meski ribuan tahun telah berlalu. Menurutmu, apakah Angkling Darma benar-benar nyata, atau kamu punya versi cerita lain? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk cerita Nusantara lainnya.